Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah kesabaran untuk menghadapi musibah virus corona ini. Shalawat serta salam marilah tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama yang telah mengajarkan Islam pada kita semua. Taruna-taruni yang berbahagia, bagaimana ini sudah hampir 1 bulan ya di rumah ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Jangan ya. Kita harus tetap bersabar karena memang kondisi yang mengharuskan kita di rumah. Sama Mas Ego juga di sini. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan ini ya kita masih tetap bisa beraktivitas, kita masih bisa produktif walaupun itu kita lakukan dari rumah. Sama ini juga buat Mas Ego juga demikian. Sebelumnya sampaikan salam hangat Mas Ego kepada keluarga, kepada ayah, ibu, adik, kakak, saudara semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan kali ini ya Mas Ego mencoba untuk sharing ya mengenai kiat-kiat menghadapi virus corona ini ya, yang kalau kita lihat di pemberitaan ya sampai saat ini ya semakin lama semakin meningkat ya total kasusnya. Jadi belum ada indikasi penurunan, tapi yang terjadi justru adalah peningkatan. Ya, ini nasihat buat Mas Ego juga nanti. Kiat-kiat ini juga sesungguhnya secara pribadi ini nasihat juga buat Mas Ego. Ya. Yang sebelumnya juga Mas Ego mengajak kepada Mas Ego pribadi dan juga kepada teman-teman taruna sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi muslim. Baik, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Mas Ego bahwa pada kesempatan kali ini Mas Ego ingin memberikan atau sharing tentang kiat-kiat kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi ya, musibah virus corona yang kemudian diberi nama menjadi COVID-19. Selaku orang yang beriman, kita meyakini bahwa semua musibah yang dialami manusia adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala atas hambanya. Karena hal ini sudah tercatat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah
orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal. Ya, ini ya, ayat ini sudah menggariskan bahwa memang apa yang terjadi itu adalah kuasa Allah. Tanpa terkecuali wabah virus corona ini adalah ketetapan Allah. Dan kita sebagai orang yang beriman tentunya hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung. Namun selaku orang yang berakal, yang Allah telah memberikan kita akal pikiran, maka kita juga harus mengakui adanya sebab-sebab alamiah dan rasional yang menyertai munculnya musibah. Dan juga kita harus berikhtiar ya, untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Ini sebagai data ya, terakhir ini tanggal 2 April hari ini ya, bahwa terkonfirmasi positif di Indonesia itu COVID-19 ya sebanyak 1.790, dinyatakan sembuh 112 orang, dan meninggal dunia yang disebabkan oleh COVID-19 ini adalah sebanyak 170. Insya Allah ya, saudara-saudara kita yang beriman yang wafat karena wabah ini insya Allah adalah syahid. Insya Allah syahid. Sedangkan kalau penyebaran COVID-19 secara internasional, secara yang terjadi di dunia ini sudah terjadi di 203 negara. Bayangkan ya, ini udah seluruh dunia ini udah. Ya, kalau kita mengacu kepada anggota Federasi Sepak Bola Internasional ya, karena anggota FIFA itu ada 211 ya, 211 negara ya. Tapi kalau anggota PBB itu hanya, kalau tidak salah ya, hanya 193 kalau tidak salah, 193, dan dua negara pengamatnya, dua negara pengamatnya adalah Vatikan dan Palestina. Jadi totalnya 195. Tapi kalau mengacu kepada karena memang ada beberapa negara yang tidak masuk dalam keanggotaan PBB. Berarti kalau mengacu pada jumlah negara anggota FIFA, berarti hanya ada 8 negara yang tidak terkena wabah ini. Ya mungkin salah satunya Korea Utara, karena Korea Utara sudah menyatakan tidak ada satupun warganya yang terinfeksi wabah corona ini. Ini sudah terkonfirmasi positif sebanyak 900.000, yang dinyatakan meninggal sudah mencapai tadi Mas Ego baca itu sekitar 47.000. Ya, wajar ya kalau WHO kemudian menyatakan ini sebagai pandemi ya, yang memang sudah mewabah secara internasional, secara mendunia. Ya. Nah, untuk menghadapi musibah yang berbahaya seperti ini, Islam telah memberikan kiat-kiat dan tuntunan ya sebagai orang beriman ya, yaitu sebagai berikut. Ya, ini juga sebenarnya ya nasihat buat Mas Ego juga sebenarnya, dan mudah-mudahan ini juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman taruna dan taruni sekalian. Yang pertama adalah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang yaitu yang pertama, tidak mendekati atau melihat orang yang mengidap penyakit menular. Ya, bunyi hadis terjemahan hadisnya yaitu, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Kita tahu bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit menular. Dan kita pun tahu ya, karena memang di hadis ini tidak mengatakan kita mendekati. Ya, tetapi untuk melihat secara terus-menerus ya berarti kita harus mendekati. Kan seperti itu. Makanya ya kiat yang pertama adalah kita tidak mendekati. Ya, ini sesuai dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh kampus kita ya, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, yang sudah merumahkan seluruh tarunanya. Jadi sekarang di asrama sudah tidak ada, ya, nol, tidak ada taruna satupun. Demikian juga dengan Mas Ego, Mas Ego juga udah WFA ini udah
berapa minggu ini sudah work from home ya. Nah, kita sudah menjalankan pelajaran e-learning ya, pembelajaran e-learning. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini sebenarnya nyambung dengan yang pertama, yaitu jangan keluar masuk ke wilayah wabah penyakit. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika kamu mendengar wabah di satu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, jangan tinggalkan tempat itu. Ini salah satu yang kemudian Mas Ego lakukan. Ya, ini salah satu yang Mas Ego lakukan. Ya, Mas Ego sudah telepon ke orang tua bahwa tahun ini Mas Ego nggak pulang kampung. Ya, karena tempat tinggal Mas Ego di Tangerang ini adalah zona merah. Itu sudah dinyatakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang tentang tanggap darurat, ya, tanggap darurat terhadap wabah ini. Karena memang virus ini kan ketika misalkan kita ini terpapar, kita terpapar, itu belum tentu ada gejala. Bisa jadi kita sehat-sehat aja, ya. Bisa jadi kita tidak ada gejala sama sekali. Ya, tapi sesungguhnya kita ini carrier, kita pembawa. Gitu. Nah, kemudian ketika kita mendekati orang lain, kemudian orang lain terpapar, terinfeksi dari kita, tertular dari kita, nah belum tentu orang lain ini kemudian sama seperti kita, yaitu tidak menimbulkan gejala atau mungkin efeknya lebih parah daripada kita. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa waktu yang lalu atau yang disampaikan oleh ketua juru bicara ya, gugus tugas ya penanganan COVID-19 ini, bahwa memang sebagian besar korban meninggal atau pasien parah dari COVID-19 ini adalah kebanyakan dari yang usianya di atas 60 tahun. Saya sampaikan kepada orang tua Mas Ego bahwa ya, ini dalam bentuk sayang Mas Ego kepada orang tua. Karena Mas Ego nggak tahu bahwa Mas Ego ini sebenarnya terpapar atau tidak, sebenarnya Mas Ego ini terinfeksi atau tidak, sebenarnya Mas Ego itu adalah carrier atau bukan, gitu. Sehingga kalau Mas Ego pulang ke rumah, kemudian ya, karena kita tidak tahu, ya, kemudian orang tua terpapar, ya bisa saja kemudian ya, kondisinya akan berbeda. Karena sekarang Mas Ego tidak merasakan apa-apa. Nah, sehingga benar sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi istilah lockdown atau istilah karantina wilayah itu adalah ittiba Rasul, itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya Islam, betapa lengkapnya ya, ajaran Islam. Sampai masalah wabah saja itu ada dalam Islam. Ya, jadi kalau kita tetap di rumah, kita tidak mudik, kita tidak berpergian jauh, ya insya Allah ya itu adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah, ittiba Rasul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kiat kita menghadapi musibah virus corona ini adalah sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuai dengan apa yang tercatat juga di dalam Al-Qur'an, ya, dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwa memang Allah ini akan memberikan cobaan kepada manusia, baik itu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya. Itu sudah menjadi ketetapan Allah untuk memberikan itu kepada kita semuanya. Ya, tetapi Allah juga sudah menyampaikan bahwa ada kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, karena Allah akan
memberikan keberkatan yang sempurna dan rahmat yang begitu besar bagi orang-orang yang sabar. Ya, bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar ini? Yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Tanpa terkecuali virus corona ini adalah datang dari Allah, ini kehendak Allah. Dan tentunya kepada Allah lah ini akan kembali. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kiat kita untuk menghadapi musibah virus corona ini adalah kita tetap tawakal kepada Allah Ta'ala. Setiap muslim bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu adalah atas kuasa Allah, ya, dan sudah menjadi takdirnya. Ya, semua yang ada di alam ini adalah ya, sehingga udah kita serahkan. Tapi tentu ya sebagai manusia kita juga harus berikhtiar tentunya. Ya, kita tentu harus berikhtiar. Kita ikuti apa saran pemerintah, kita ikuti apa saran dari ulama, ya, dalam hal ini yaitu dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, ya Mas Ego sempat sedih sebenarnya. Jadi Jumat kemarin itu sudah tidak ada sholat Jumat di kampus. Ya, jadi dua masjid yang ada di kampus kita tercinta itu Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Rodatul Ilmi, ya, Jumat kemarin sudah tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, sehingga ya yang bisa Mas Ego lakukan ya sholat duhur. Sedih rasanya jadi seperti ini, sedih ya, tapi mudah-mudahan ini adalah dalam rangka kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima, ya, kiat kita menghadapi musibah virus corona ini adalah berdoa dan banyak berzikir. Ya, saya yakin teman-teman taruna dan taruni semua sudah tahu semua, ya, banyak kita bisa googling, ya, bagaimana kita berdoa, ya, bagaimana kita berdoa, ya, atau doa apa yang bisa kita baca, ya, ketika dalam kondisi wabah seperti ini. Banyak sekali, ya. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia juga apa. Ya, ada memang beberapa contoh, ya. Ada Allahumma inna a'udzubika minal baros wa junun wa judham wa sayyi'il asqam. Ini yang memang sudah salah satu yang diriwayatkan atau salah satu sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah, ya, ketika ada wabah maka kita bisa berdoa dengan menggunakan doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kusta, penyakit gila, kaki gajah, dan penyakit yang berbahaya. Insya Allah, ya, termasuk di dalamnya adalah penyakit corona ini. Ya, mari kita berdoa, tapi jangan lupa juga kita berdoa untuk diri kita, dan tentunya kita juga berdoa untuk negara ini, kita juga berdoa untuk umat ini, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, ya. Sempatkan doa, ya, atau masukkan di dalam doa kita untuk negara ini, masukkan di dalam doa kita untuk keselamatan umat ini, ya, bukan hanya untuk pribadi kita. Dan juga di salah satu zikir di dalam Al-Masurat juga ada di sana. Itu juga bisa kita amalkan, ya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya. Ini zikir ini juga bisa kita amalkan pagi dan petang, ya.
ini ada zikir ini ada di dalam Al-Masurat. Ya insya Allah ya kita akan terlindungi. Ya, artinya adalah tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, ini hadis Rasulullah sebanyak 3 kali maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Karena semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Ya, semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang keenam yang bisa kita lakukan untuk menghadapi musibah COVID-19 ini adalah kita menjaga syariat Allah Ta'ala. Ya. Ingatlah, kalau kita menjaga aturan Allah Ta'ala, memperhatikan perintah dan menjauhi larangan, pasti Allah akan menjaga kita pula. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita coba introspeksi dalam diri kita. Barangkali memang banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan. Kita berdoa dan kita bertobat kepada Allah. Apalagi ini menjelang Ramadan, kita coba berdoa, kita coba introspeksi, ya kita coba kontemplasi. Ya bisa jadi memang wabah ini ya ditetapkan atau diturunkan oleh Allah ya dalam rangka mengingatkan kita kepada agar kita kembali kepada Allah. Ya. coba kita introspeksi. Kemudian yang ketujuh, selain tadi kita sudah berdoa, kita sudah mengakui bahwa memang musibah ini adalah dari Allah, ketetapan Allah. Kemudian kita juga sudah introspeksi, kita sudah bertobat, ya. Maka yang ketujuh, kiat-kiat kita untuk menghadapi musibah virus corona ini adalah yang ketujuh, berikhtiar dengan cara berobat. Ya, ini sebagai manusia kita harus berikhtiar. Ya, ini sebagaimana hadis Rasulullah juga bahwa barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Memang ya semua itu adalah kehendak Allah, ya. Tetapi kita juga harus berikhtiar. Ya, bisa jadi terhindarnya ya atau memang ya, terhindarnya kita dari racun ataupun sihir, ya, itu adalah kehendak Allah melalui ya perantara 7 butir kurma. Ini adalah ikhtiar yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan ya, ini mohon maaf banget karena ini ya barangkali memang ada di antara kita, tapi ini mudah-mudahan tidak, ya mudah-mudahan tidak, yang memang berstatus ODP atau berstatus PDP, ya cepat-cepat berikhtiar dengan cara berobat, ya. Atau mungkin kalaupun kita tidak berstatus semuanya, ya kita berdoa bersama-sama bahwa kita tidak sampai kemudian positif, ya kita berikhtiar untuk meningkatkan imun kita. Ya, makan makanan bergizi ini jangan kebanyakan makan makanan yang instan nih di rumah nih, nanti kebanyakan makan yang instan yang nggak sehat-sehat. Ya, tidur yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, kasih suplemen tubuh kita agar imun kita menjadi kuat. Kita berikhtiar menguatkan imun kita, ya, sehingga ya kita tahan terhadap wabah ini. Ya, kita harus berikhtiar. Kalaupun memang kita bukan berstatus ODP, dan ini mudah-mudahan memang kita tetap ya kita minta perlindungan dari Allah bahwa kita tidak sampai menjadi berstatus ODP, PDP atau positif. Ya, seperti itu. Nah ini yang paling penting, yang nomor 8.
ya taruna dan taruni yang berbahagia ya. Yang paling penting adalah ini ya, bukan yang paling penting ya, hal yang penting ya, hal yang penting dari, bukan yang paling penting ya, hal yang penting dari apa namanya wabah virus corona ini adalah yang kedelapan, yaitu apa? Menyadari bahwa musibah terbesar adalah musibah agama, bukan musibah dunia. Virus corona ini ya, kalau menurut Mas Ego ya, ini ya dikategorikan sebagai musibah dunia ya. Dan musibah dunia ini jangan kemudian kita jadikan sebagai musibah terbesar ya. Walaupun kita tidak boleh meremehkan juga, kita tetap harus waspada ya, karena kan tadi sudah disebutkan ya, berikhtiar dengan kita menguatkan imun kita, itu adalah salah satu ya bentuk ya dalam menghadapi virus corona ini. Tapi kita harus menyadari ya bahwa musibah terbesar adalah musibah agama, bukan musibah dunia. Ketika kita banyak maksiat, ya itulah musibah terbesar bagi diri kita. Ketika saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain ditindas, itu adalah masalah besar, karena itu adalah masalah agama ya. Saudara-saudara kita di negara lain sulit untuk beribadah, ya itu adalah masalah yang besar. Kemudian pemurtadan ya, saudara-saudara kita, itu adalah masalah yang besar, karena itu adalah masalah agama. Masih banyak sekali masalah-masalah agama ya. Tetapi hal ini kemudian tidak menjadikan kita meremehkan wabah ini. Tetap kita harus waspada, tapi kita harus sadar bahwa wabah virus corona ini adalah musibah dunia, yang tentunya jangan kemudian kita menjadi paranoid, kita menjadi takut yang berlebihan. Kita harus waspada ya, tapi juga kita tidak menjadikan ini menjadikan sebuah masalah yang terbesar atau musibah yang terbesar ya, karena sesungguhnya musibah yang terbesar itu adalah musibah agama. Kemudian yang 9, yang terakhir ya, tentunya ini sudah banyak sekali ya, ada di googling ataupun sudah di share oleh orang lain tentang bagaimana cara pencegahan virus corona COVID-19 sesuai dengan standar kesehatan yang sudah disampaikan ya, apalagi sekarang pemerintah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar ya, dan selalu disampaikan stay at home ya, dijalankan, jangan pergi ke tempat keramaian, tetap jaga jarak dengan orang lain, karena kita tidak tahu. Banyak sekali ya, sekira bisa dicari ya, bisa searching dengan menjaga daya tahan tubuh, menjaga pola makan, tidur dan istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, berjemur. Nah, ini jangan lupa juga berjemur. Mencuci tangan, karena ini mencuci tangan dengan menggunakan sabun apapun ya, itu lebih efektif ya daripada kita menggunakan hand sanitizer ya, yang berbasis alkohol ya. Maka berbanyaklah mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian hindari ya kebiasaan-kebiasaan kita untuk menyentuh bagian wajah ya, menyentuh mata, hidung, mulut, seperti itu ya. Baik, mungkin ini yang bisa Mas Ego sampaikan ya tentang kiat-kiat kita menghadapi wabah virus corona ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan sama-sama ya. Tentunya ya tetap ya kita ikuti ya apa kata pemerintah, apa
kata para ulama melalui Majelis Ulama Indonesia, ya, bagaimana kita menyikapi wabah ini. Ya, tetap semangat, tetap produktif, tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.